Ma'asyaral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Kita diberikan taufik wal hidayah, siha wal afiyah sehingga dapat kembali hadir dalam rangka beribadah dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian yang kami muliakan, seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang masalah makanan yang kita ambil referensinya dari kitab Ihya Ulumuddin-nya Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Di dalam persoalan makanan ini, manusia ini hidup pasti memerlukan makanan. Tetapi manusia hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Nah, Imam Al-Ghazali di dalam mukaddimah tentang masalah adab-adab makan atau persoalan makanan ini, beliau mengatakan fa inna maqsada zawil albab liqa Allah taala. Fa inna maqsada zawil albab liqa'ullahi ta'ala fi daris sawab. Sesungguhnya tujuan orang-orang yang berakal, zawil albab atau ulil albab, adalah liqa'ullahi ta'ala fi daris sawab, berjumpa dengan Allah di dalam surga. Jadi tujuan hidup orang yang berakal, orang yang cerdas akalnya, yang sehat pikirannya, adalah berjumpa dengan Allah. Di mana fidari sawab, di dalam negeri balasan atau di dalam surga. Itu. Nah. Oleh sebab itu wala tariqa ila wusuli liqa'illahi ta'ala illa bil ilmi wal amal. Tidak ada jalan untuk berjumpa, untuk sampai, untuk berjumpa kepada Allah dengan Allah illa bil ilmi wal amal, kecuali dengan ilmu dan amal. Tujuan hidup manusia, tujuan hidup orang-orang yang berakal, yang sehat akalnya adalah berjumpa dengan Allah. Tidak akan sampai terjadi perjumpaan dengan Allah di hari kiamat kecuali dengan berilmu dan beramal. Wala yumkinul muwadhabah alaihima illa bi salamatil badan. Dan tidak mungkin selalu berada di dalam ilmu dan amal kecuali dengan badan yang sehat. Kalau kita ingin ibadah, kalau kita ingin melakukan sesuatu yang menunjukkan kepada amal, di antara hal yang penting adalah kita sehat. Dengan sehat kita bisa bangun malam, dengan sehat kita bisa ke masjid, dengan sehat kita bisa mencari nafkah, dengan sehat kita, dengan nafkah itu kita bisa bersedekah, dengan sehat kita bisa berusaha. Jadi tidak ada jalan untuk bisa beribadah kepada Allah kecuali tidak mungkin kita selalu muwadhabah dalam ibadah, dalam mencari ilmu, kecuali dengan jalan salamatil badan, dengan badan yang sehat. Wala tasfu salamatul badan illa bil at'imah wal aqwat. Tidak akan sampai kepada badan yang kuat dan sehat itu kecuali dengan makanan, dengan adanya makanan wal aqwat, dan makanan-makanan pokok. Jadi cara kita untuk bisa selamat badan kita, sehat tubuh kita adalah tiada lain dengan mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, wa tanawuli minha biqadril hajat, dan dengan jalan mengkonsumsi makanan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Berapa banyak kita konsumsi makanan dalam rangka untuk menjadikan badan kita selamat, badan kita sehat? Biqadril hajat, sesuai dengan hajat. Kalau berlebihan di atas hajat bisa menjadi mudarat. Kalau kurang daripada hajat juga ada masalah. Terjadi gizi buruk, stunting dan sebagainya. Jadi tanawul atau mengkonsumsi makanan tersebut biqadril hajat, dengan sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan. Ala taqarruril aqwat, sesuai dengan waktu.
Makanya dalam kebiasaan kita orang Asia ini makan 3 kali ini. Ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Di tempat lain juga begitu. Ada yang disebut dengan breakfast. Di situ makan. Kemudian disebut dengan lunch, makan siang. Breakfast itu sarapan, makan pagi. Kemudian dia disebut dengan dinner, makan malam. Jadi takarruril auqat, berulang-ulangnya waktu, itu juga tersedia tempat waktu di mana kita harus mengkonsumsi makanan pada waktu-waktu tertentu yang sudah menjadi hajat manusia di situ. Hajat kita pada waktu pagi berapa besar kita makan. Hajat kita pada waktu siang berapa besar kita konsumsi makanan. Hajat kita pada waktu malam berapa besar kita konsumsi makanan. Maka kadar hajat itulah yang diperintahkan oleh agama untuk selamat badan. Dengan selamat badan bisa konsisten, bisa istiqamah di atas ibadah. Dengan ibadah bisa berjumpa dengan Allah di Darus Shawab, di hari kiamat di dalam surga. Maka oleh sebab itu famin hadal wajihi qala ba'du salafis salihin, dari sisi ini, dari sisi argumentasi tadi yang sudah disusun oleh Imam Al-Ghazali itu, dari sisi muqaddimah tadi yang sudah sedemikian logis disusun oleh Al-Ghazali itu, qala ba'du salafis salihin, sebahagian ulama salaf mengatakan, apa kata mereka? Innal akla minad din, sesungguhnya masalah makan itu termasuk masalah agama. Jadi masalah agama itu bukan hanya masalah ibadah, bukan hanya masalah muamalah, bukan masalah munakahah dan sebagainya, dan masalah-masalah akidah. Makan itu masuk dalam masalah agama. Karena dengan makan kita bisa beribadah. Nah, maka kata salafus salihin, sebahagian daripada ulama-ulama salaf yang saleh, mereka mengatakan innal akla minad din, sesungguhnya makan, kegiatan makan itu minad din, termasuk dalam masalah agama. Jadi apa jawabannya? Agama ya. Untuk apa kita makan? Supaya kita mampu kuat badan kita dan bisa beribadah kepada Allah. Agama bukan? Salah agama. Jadi apa yang kita pandang, apa yang kita lihat sebagai kadar hajat duniawiyah itu bisa menjadi urusan agama. Sesuai dengan kadar hajat. Tapi kalau sudah melewati kadar hajat, kita makan yang terlalu banyak atau tidak sesuai dengan timbangan-timbangan syariat, maka itu sudah sedikit bergeser dari ketentuan agama. Nah, itu. Jadi dari sisi tersebut, dari sisi argumentasi tadi itu, bahwa tujuan kita adalah berjumpa dengan Allah di hari kiamat, tidak bisa sampai kepada hal itu kecuali dengan ilmu dan amal. Tidak bisa berilmu dan beramal kalau kita tidak sehat badan. Tidak akan sehat badan kita kalau kita tidak mengkonsumsi makanan. Maka atas dasar argumentasi ini, kata Imam Al-Ghazali, sebahagian ulama salaf mengatakan bahwa makan itu termasuk urusan agama. Kalau itu urusan agama, maka ada pahala di situ. Ada apa? Ada pahala. Nah ini. Wa alaihi nabaha Rabbul alamin biqaulihi wa huwa asdaqul qailin. Di atas hal itulah Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin memberikan menyampaikan dengan firman-Nya, Kulu minat thayyibati wa amalu salihah, dalam surah Al-Mu'minun. Disebut oleh Allah, Kulu minat thayyibat wa amalu salihat. Makanlah daripada makanan-makanan yang baik, halal. Wa amalu salihah, dan beramallah amal yang salih. Jadi digandingkan oleh Allah antara perintah untuk makan makanan yang halal dengan amal salih. Jadi makan kemudian beramal salih. Jadi begitu. Nah, faman yutaqaddamu alal akli liyasta'ina bihi alal ilmi wal amal wa yaqwa bihi alal taqwa fala yanbaghi ay yataraka nafsahu muhmilan yastarsilu fil akli irtisalal bahaim fil mar'a. Maka barang siapa yang disediakan, yang menjadikan makanan tersebut sebagai sebuah
cara untuk bisa memperkuat ibadah, memperkuat tubuh mencari ilmu, ya, fala yambaghi ayyatruka nafsahu muhmilan, maka janganlah dia membiarkan dirinya itu terlepas dalam makanan itu seperti lepasnya hewan di dalam tempat penggembalaan. Katanya baik lagi binatang dalam padang rumput tetap jauh makanan, hana terkendali. Karena sebab kita makan tujuannya adalah untuk membantu kita mendapatkan ilmu, sanggup mencari ilmu, sanggup beramal, memperkuat ketakwaan kita supaya kita kuat beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, janganlah membiarkan diri kita itu seperti binatang ketika mereka memakan rumput atau memakan makanan yang lain yang dipajuh oleh binatangnya hana terkendali. Ubena naliung abi. Jangan menjadikan diri kita seperti bahaim, seperti binatang-binatang ternak yang di tempat penggembalaannya itu mereka memakan semua rumput yang ada tanpa terkendali. Ya, itu jangan seperti itu. Karena tujuan kita makan bukan untuk itu, bukan seperti tujuan binatang makan. Fa inna ma huwa zari'atun ila dini wa wasilatun ilaihi. Makan itu termasuk sesuatu yang akan membawa kita kepada urusan agama. Wa yambaghi ayyadhara anwarad din alaihi. Oleh sebab itu sepatutnya lah, seyogianya lah dalam hal itu kita memperlihatkan, melahirkan cahaya-cahaya agama di atas hal itu. Wate katanya tak konsumsi makanan bedeh na agama inan, bedeh berfungsi agama inan, bedeh cahaya agama inan. Apa itu cahaya agama? Wa innama anwarud dini adabuhu wa sunanuhu allati yasumul abdu bizamamiha. Yang disebut dengan sinar-sinar agama, cahaya agama adalah adabnya, sunnah-sunnahnya dalam kita makan. Ciban cara agama berfungsi ketika kita makan. Dalam makan itu ada sunnahnya, dalam makan itu ada adabnya. Kalau kita menggunakan agama berfungsi dalam konteks kita makan, itu dapat dilihat dari adanya adab dan adanya pelaksanaan sunnah-sunnah ketika kita makan. Nyantina berarti karena fungsi agama ini. Pimiu tapajuh hendak terkendali, tapajuh lagi keinginan hawa nafsu. Kita konsumsi apa saja di atas kadar hajat kita, maka di situ sudah agama sudah kehilangan fungsinya. Mbak katanya, hanale fungsi agama. Tidak apa jauh hana fungsi agama. Lagi lang politik, nantang telang kau tam politik hanale fungsi agama ini. Padahal tidak bisa tidak dalam kehidupan kita agama selalu berfungsi di semua aspek kehidupan, termasuk pada saat kita makan. Caranya apa? Caranya adalah dengan mengendalikan diri ketika kita makan. Jangan seperti makannya binatang-binatang ternak. Di sinan ke kata Imam Al-Ghazali itu memperlihatkan lahirnya cahaya agama di situ. Cahaya agama itulah yang memperlihatkan berfungsinya agama dalam kehidupan kita. Nah adab, nah sunat, adab dan sunat tersebut akan menjadi pengekang dan pelepas. Pak pajang kita tak tendra tu, pajang ohnat dia tak pelih. Lagi kita yang mengendalikan kuda. Nafsu itu seperti kita mengendalikan kuda. Kapan kita kendalikan, bagaimana kita menahannya, kapan kita biarkan dia berjalan, berapa cepat dia boleh kita biarkan dia berjalan. Itu kekangannya itu ada pada manusia itu sendiri. Maka pada saat dia makan, kekangannya itu adalah agama. Yang akan menjadi pengendalinya adalah agama. Cibang kepegahali agama cara makan, cibang kepegahali agama cara semaju. Begitu itulah yang menjadi standar. Hatta yatazinu bimizani syar'i, sehingga kita menjadikan agama itu sebagai timbangan. Sehingga katanya wate tapaju makanan, timbangan katanya adalah agama, bukan syahwat. Bukan selera, tetapi agama. Ya, oleh sebab itu, fayasiru bisababiha
fa'atal lil wazri wa mujlibatal lil ujri. Sehingga dengan menjadikan timbangan syariat, timbangan berfungsinya agama pada saat kita makan, maka makan itu akan menjadi sebab bagi kita untuk menolak dosa dan menghadirkan pahala. Kita dengar tak jebu kamu pahala dengan dosa. Tak jebu dak mubah berpahala. Kapan itu? Ketika kita menjadikan makanan itu sesuai dengan standar dan timbangan syariat. Baru pajuh bunyan mengkonsumsi makanan, minum dan segala macam itu berfungsi di situ nilai pahala, ketika agama di situ ada. Qala sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yu'jaru hatta fi luqmati yarfa'uha ila faihi wa ila fai imraatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang laki-laki itu, sungguh dia akan diberikan pahala hatta fil luqmati yarfa'uha ila fai, sehingga pahala itu diperoleh oleh orang itu pada satu suapan yang dia angkat ke dalam mulutnya. Wa ila faihi imraati, dan kepada wa ila fai imraatihi, dan kepada mulut istrinya. Suapan yang kita pertama lang abah tu gebi pahala oleh Allah. Suapan yang diap li purmoh katanya mendapat pahala ke katanya oleh Allah. Pajan yang apabila katanya tak laksanakan, tak konsumsi makanannya sesuai dengan standar-standar agama, standar syariat. Jadi tengah dapat jobu na pahala, urineng katanya ipa jobu katanya na pahala. Fa inna rajul la yu'jar, sungguh diberikan pahala kepada seseorang laki-laki itu hatta fil luqmati, bahkan pahala itu dia dapatkan dalam suapan yang dia masukkan ke mulutnya dan suapan yang masuk ke mulut istrinya. Nyana pahala. Cara ji guna apabila hal itu dilakukan dengan timbangan-timbangan syariat, dengan standar agama, tapajuh dengan kadar hajat, ke lagi binatang wate di merut, itu yang menjadi standar agama. Nah, idza rafa'aha bid-dini walid-dini mura'iyan fihi ada buhu wa wadha'ifuhu. Pajan setiap suapan yang tapang belang abah tu, setiap suapan yang kita masukkan ke mulut kita, setiap suapan yang istri kita makan, kapan dia bernilai pahala? Idza rafa'aha bid-dini walid-dini, apabila dia mengangkat suapan tersebut ke dalam mulutnya karena agama dan untuk agama. Dia makan karena agama, dia makan untuk kepentingan agama. Dia makan karena makan itu akan memperkuat badannya, itu diperintahkan oleh agama. Ketika badannya kuat, dia akan mempergunakan itu untuk tujuan yang diperlukan dan dibolehkan oleh agama. Makan dengan sebab agama dan untuk tujuan agama. Disitulah dia memperoleh pahala, sehingga satu suap yang dia masukkan ke dalam mulutnya dan suapan ke dalam mulut istrinya. Wa nahnu nursyidu ila wadhaifid din fil akli. Maka di sini kami akan menunjukkan tentang fungsi-fungsi agama fil akli di dalam makanan, dalam makan, ketika proses makan. Bukan wa huna nursyidu ila wadhaifid dini fil akli. Maka di sini ya kami akan menjelaskan, maka akan memandu, akan memberikan pedoman tentang fungsi-fungsi agama dalam masalah makan. Ada fardu-fardunya, ada wajiblah makannya ada hukum fardu. Hukum fardu itu apa artinya? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang apabila kita lakukan mendapat pahala, apabila kita tinggalkan berdosa. Itu fardu. Maka dalam makanan na fardu na, kelang temayang mentang na fardu. Kan bak zakat mentang na fardu. Dalam masalah makanan juga ada hal-hal yang wajib di situ. Yang wajib kita jaga. Inilah yang disebut berfungsinya agama
di dalam masalah makan itu. Jadi agama itu bukan hanya masalah salat, masalah zakat dan sebagainya, tapi juga pada seorang kehidupan harian kita di situ harus berfungsi agama. Nah, inilah yang dijabarkan di dalam masalah ini oleh Imam Al-Ghazali. Jadi ada fardu-fardu makan, ada sunat-sunat makan, wa adabihi, dan adab-adab di dalam kita makan, wa muru'atihi, kehormatan. Ada kehormatan, ada muru'ah di situ, ada kewibawaan. Dah hal-hal ketika kita lakukan, kata konsumsi makanan yang kiban, kita na muru'ah tina, na kehormatan, na kewibawaan. Tapajuh makanan siradang, kita tokoh, na muru'ah, gadah muru'ah. Jadi ada fardunya, ada sunatnya, ada adabnya, ada muru'ah, kehormatan di situ. Wahai atiha, dan bagaimana tata caranya yang sesuai dengan standar syariat. Fi arba'ati adbuabin wa faslin fi akhiriha. Pembahasan ini akan dibahas oleh Al-Ghazali ke dalam 4 bab dan 1 fasal di ujung bab tersebut. Jadi dalam rangka untuk memandu makanan, cara kita makan ini sesuai dengan standar dan timbangan syariat, Imam Al-Ghazali menulis dalam 4 bab dan 1 pasal dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-babul awwalu fima labudda lil akili min mura'atihi wa inim farada bil akli. Bab yang pertama, bagian yang pertama itu membahas hal-hal yang tidak boleh tidak bagi orang yang makan, untuk dijaga, untuk dipelihara, sekalipun dia makan sendiri. Wa inim faradal bil akli, walaupun dia makan sendiri, wajib pelihara katanya, wajib jaga katanya. Yang bab yang pun itu akan dibahas. Hanjithan, tidak boleh tidak, harus dijaga, wajib dijaga, walaupun dia makan sendiri. Bukan makan dalam jamaah, bukan dalam jamuan umum, tapi hal itu wajib. Apa saja nanti kita lihat. Al-babusani, pada bab yang kedua, fima yazidu minal adabi bisababil ijtimani alal akli. Hal-hal yang tambahan daripada yang tidak boleh tidak tadi, yang wajib tadi itu. Apa? Daripada adab dengan sebab apa? Adab dengan sebab kita berkumpul dalam jamuan makanan. Nah, sini karena adab lah. Ketika makan di tengah kenduri, makan di tempat pesta, makan di walimah, ada adabnya. Bagaimana caranya? Bagaimana yang tindakan yang mengandung kehormatan dan kewibawaan di situ. Jangan sampai karena di situ kita hadir menghilangkan muruah dan kehormatan kita. Itu ada adabnya. Ada etiket. Nah, jamun tetatikula perlu etiket. Nah, cara makan, di meja makan bagaimana dan sebagainya. Nah, yang bab yang kedua. Al-babu salisu, bab yang ketiga, fima yakhussu taqdimat ta'am ilal akhwaniz zairin. Bab yang ketiga khusus bagaimana cara menyediakan makanan kepada saudara kita yang berkunjung. Ada orang yang berkunjung ke rumah kita, bagaimana adabnya? Bagaimana cara kita menyediakan makanan kepada saudara yang berkunjung tersebut? Itu ada prosedurnya. Ada tata caranya sesuai dengan standar dan timbangan syariat. Al-babur rabi', bab yang keempat, fima yakhussu da'wata wa dhiyafata wa asbahaha. Adapun bab yang keempat itu bicara tentang masalah undangan. Ciban cara tak undang urang bak jamuan makan. Wa dhiyafah, bagaimana cara kita menjamu orang. Wa asbahaha, dan hal-hal yang serupa dengan itu. Hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah undangan, jamuan, ketika kita mengundang orang untuk makan ke tempat kita, atau kita diundang oleh orang untuk hadir ke tempat jamuan makan yang ciban. Nah, tadi kan semakin logis apa yang disampaikan oleh salafus salih tadi yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, bahwa innal akla minad din, sesungguhnya masalah makanan, masalah makan itu termasuk urusan agama. Ketika hal-hal yang disebut oleh Imam Al-Ghazali tadi itu
bisa kita jaga, bisa kita penuhi, maka dia menjadi bahagian daripada agama yang dengan demikian kita akan mendapat pahala apabila kita melakukan dan ikut pada prosedur dan pedoman yang disampaikan tersebut. Begitu luasnya peradaban Islam. Begitu luasnya Islam mengatur hal-hal terkait dengan manusia. Yang kalau bicara jak WC gitu, ada adabnya. Jak tata mengelang toilet itu ada sunnahnya dan sebagainya. Jadi maka dengan demikian logislah sekali bahwa Islam ini adalah agama yang paripurna, agama yang sempurna. Itu. Jadi begitu. Al-babul awwalu fima labuda lil munfaridi minhu. Nah, pertama itu bab yang pertama pada hal-hal yang tidak boleh tidak bagi orang yang makan sendiri. Tengah ke ngangkan ke makan kan ke pajuh bu nganggop. Ke pajuh ngan hanjit han tiro ke pihak wajib na tanya. Wahwa salah satu aksamin, hal itu yang tidak boleh tidak bagi orang yang makan walaupun dia makan sendiri. Itu 3 hal. 3 bagian, tidak boleh tidak. Kismun qablal akli, satu bahagian itu yang berkaitan dengan syarat yang harus terpenuhi sebelum kita makan. Apa yang harus ada? Wa qismun ma'al akli, dan ada satu bahagian yang berkaitan ketika kita makan. Wa qismun ba'dal firaqi minhu, dan satu bahagian lagi bicara tentang hal yang tidak boleh tidak sesudah kita selesai makan. Nah, al-qismul awal, hal yang pertama, bagian yang pertama, fil adabil lati tataqaddamu alal akli wa hiya sab'atun. Jadi yang pertama adalah adab yang adab tersebut berkaitan dengan makan. Wa hiya sab'atun, dan dia ada 7. Al-awwalu ayyakuna ta'amu ba'da kaunihi halalan fi nafsi tayyiban fi jihati maksabihi muwafiqan li sunnati wal war'i. Pertama, makanan itu pertama dia halal. Halal pada jenis makanannya. Ain, benda makanan yang kita makan itu benda yang halal pada dirinya. Halal pada dirinya, bukan makanan yang najis. Bukan makanan yang haram pada dirinya. Apa maksudnya? Kan jenis yang najis. Bukan makanan yang diharamkan zatnya oleh syariat. Contoh makanannya, mesti daging babi dan daging anjing, atau daging bangkai yang tidak disembelih dengan sembelihan syariat, kan haramnya. Itu syarat yang pertama. Makanan tersebut halal. Bate na haram, hana, na najis, hana. Tapi hanya apa jo? Karena bisa menjadi mudarat bagi tubuh. Empun kaca, na najis, hana. Jid apa jo? Hanjit, karena memberikan mudarat bagi tubuh. Nah, maka bedakan antara makanan yang pada dirinya sendiri, pada benda yang kita makan itu ada halalnya. Halal pada benda itu bukan makanan yang haram, bukan makanan yang najis. Jadi pertama. Yang kedua, thayyiban fi jihati maksabihi, bagus di dalam mengusahakannya, sumbernya halal. Pertama halal pada jenis makanannya, yang kedua sumbernya thayyiban, dari sumber yang baik di dalam mengusahakannya. Wate tamita rezeki, betul cara minta rezeki sehingga merempak rezekinya untuk apa jauh. Muwafiqan li sunnati wal war'i, yang cocok dengan sunnah dan wara'. Jadi gepandang oleh agama, gepandang oleh sunnah yang cocok lagi nya. Nyan minta rezeki lagi yang kabutoy. Maka itu syarat yang pertama. Makanan itu halal, yang kedua diusahakan dengan cara yang cocok dengan perintah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yuktasab bisababin makruhin fi syar'i, tidak diusahakan dari sebab-sebab yang makruh pada syariat. Hanata kerja untuk tami tapeng bak tempat-tempat yang makruh menurut syariat.
Apalagi pada tempat yang haram. Pada tempat-tempat yang makruh mentang han gebi, apalagi pada tempat-tempat yang haram. Tak kerja pada tempat-tempat yang bisa membantu maksiat, haram. Tak kerja pada tempat-tempat yang hina, anjir makruh. Walaupun halal, tapi makruh. Karena bisa meruntuhkan kehormatan atau hinan menjampu antara sesuatu yang batil dengan yang hak. Wala bihukmil hawa wa mudahanatin fi dinin, dan tidak bekerja karena keinginan hawa nafsu. Wuinan jahit hapeng gunan dah kerja karena didorong oleh hawa nafsu. Dan tidak bekerja pada tempat mengusahakan makanan atau rezeki tersebut dari sumber-sumber yang dapat menghinakan agama, pandang hina dalam agama. Jadi intriknya akan dibahas di dalam kitab halal dan haram. Teh tempat yang makruh, teh tempat cara minta rezeki yang halal, yang thayyibat, teh minta rezeki yang makruh, teh contoh minta rezeki yang haram. Jadi yang cara yang pertama ini makanan itu halal diusahakan dari sumber yang halal. Yang pertama. Pakal lagi ya, dikarenakan waqad amarallahu ta'ala bi aklit tayyib, karena Allah sungguh telah memerintahkan katanya untuk makan makanan yang baik. Bi aklit tayyib, makan makanan yang baik. Tadi kulu minat tayyibat, makanlah dari makanan-makanan yang baik. Tayyibat itu halal bendanya, kemudian dia dari sumber yang juga halal, itu thayyibat. Wa huwal halal, makna thayyibat, thayyib adalah halal. Wa qaddaman nahyu wa quddiman nahyu anil akli bil batil alal qatli tafhiman li amril haram wa ta'diman li barakatil halal. Dan Allah mendahulukan larangan untuk makan dengan secara yang batil di atas pembunuhan. Jadi waktu geperak lang ayat lebih awal gelarang tak pajuh makanan dengan cara yang batil, tak menumpah rezeki dengan cara yang batil dibandingkan larangan terhadap pembunuhan. Larangan membunuh, bahkan tafhiman li amril haram, karena untuk gepetegas tentang masalah haram. Untuk membesarkan sesuatu yang halal. Maka Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau makan harta-harta kalian di antara kalian bil batil, dengan cara-cara yang batil. Yang lebih awal kepada ujung ayatnya wala taqtulu anfusakum, janganlah engkau membunuh dirimu. Bahkan awal ini pegah oleh Allah masalah ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Duda berukun wala taqtulu anfusakum. Dikarenakan di situ tafkhiman untuk menunjukkan penegasan terhadap sesuatu yang haram itu harus dihindari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama yang tidak boleh tidak pada makanan adalah dia halal, bendanya halal. Yang kedua, dia diusahakan dengan cara yang halal. Halal pada bendanya, halal pada sumbernya. Wasani ghaslul yad. Yang kedua, adab yang kedua adalah mencuci tangan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wudu' qabla ta'ami yunfil faqra wa ba'dahu yunfil lumam. Wudu sebelum makan itu dapat menghilangkan kefakiran, dan wudu sesudah makan itu dapat menghilangkan penyakit. Makna wudu di sini adalah membasuh tangan. Yang membasuh tangan itu perintah agama. Perintah agama. Sehingga Rasulullah SAW al-wudu qabla ta'am yunfil faqra, dapat menghilangkan kefakiran.
urang Ciban rekeun dalam bahasa Aceh rekeun. Urang kuto kan kena istilah tertentu ya. Nyan hana berkat teki pajuh makanan ju hana gerah jaro tinggal gelu kerja gecok makanan krab ju tekal. Kan? Nyan igo nyan mempusakai kefakiran pokoknya. Hana mesaneut. Maka di situ bisa mempusakai kefakiran. Ciban cara be hidup fakirnya le bagitanya supaya gadah fakirnya. Di antara lain cara dia adalah dengan mencuci tangan lagi wudu. Wudu kan tak perlu ka petro ia mandum. Ate tarah jaro nya tak petro ia mandum. Tak jili, tak selai-selai jaro tu. Sehingga jaro katanya betul-betul bersih baru katanya. Leh dapat jabu, leh dapat jabu makanan, leh konsumsi makanan, kemudian tarah jaro lah. Karena hal itu dapat menghilangkan penyakit. Ya, dapat menghilangkan sakit. Itu hana tarah jaro, yang agak guratit. Nah, itu. Maka kata Rasulullah itu. Yumfil faqra qabla ta'am wa ba'dah. Dalam riwayat yang lain disebut wal wudu itu akan menghilangkan kefakiran sebelum makan wa ba'dahu dan sesudah makan. Nah, jadi itu fungsi, itu di antara hikmahnya. Dikarenakan jari ini atau makanan li anna liyat la takhlu an lausin fi ta'atil amal. Ya, karena jari ini atau tangan ini tidak akan pernah terlepas dari kotoran pada saat kita bekerja. Fa ghasluha aqrabu ila nadhafah wan nadhahah, maka mencuci dan membasuhnya itu akan mendekatkan kita kepada kebersihan. Ini perintah agama. Tarah jaro sebelum dapat jubu yang lih dapat jubu kemudian tarah. Wali annal aqla li kastil isti'anah ala din ibadah. Ya, karena tujuan kita makan adalah membantu kita dalam agama untuk beribadah. Karena tujuan pajuhbu, tujuan tak konsumsi makanan, tujuan TJI, tujuan beribadah, maka tujuan jalan untuk menuju ibadah tersebut harus bersih, lagi berwudu asid. Waktu kita nak ibadah pun tak berwudu. Menansit karena tujuan katanya makan, tujuan katanya konsumsi makanan adalah untuk beribadah. Maka watet tapah bunyan juga harus bersih. Segolom tapah bunyan juga harus bersih karena tujuan kita adalah ibadah. Jadi hanjit tapah makanan bat tempat yang luar tu. Bat tempat yang tak luar ini. Nah, itu. Nah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa adab yang berkaitan dengan makanan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua untuk bab kula dapat calon pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.